Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah amalan yang memiliki keutamaan yang besar, yakni keutamaan dari salat sunnah 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Memiliki keutamaan yang besar sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beberapa hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita awali dengan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat sunnah qabliyah zuhur, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada keutamaan pada pelaksanaan salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah ini, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, sebagaimana datang dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga dan melaksanakan salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat. Kemudian hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan waktu salat sunnah qabliyah zuhur. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin As-Saib radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menunaikan salat 4 rakaat setelah waktu zawal, yakni waktu matahari bergeser ke barat, sebelum salat zuhur dilaksanakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' wa uhibbu ay yasda'a li fiha 'amalun salih." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah waktu dibukakannya pintu langit. Aku suka jika amalan solehku naik pada saat itu. Ya. Yakni pada waktu zawal. Ya, waktu melaksanakan salat sunnah qabliyah zuhur. Ya, yakni waktu zawal matahari bergeser ke barat. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa di waktu zawal ini waktu bergesernya matahari ke sebelah barat, adalah dibukakannya pintu-pintu langit. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap dan menginginkan pada saat itu melakukan amal soleh.
yakni sebaik-baik amal adalah salat. Ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku suka jika amalan solehku naik pada saat itu, yakni pada waktu zawal, ya, matahari bergeser ke barat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat. Ya, sholat ini yang dimaksud adalah sholat qabliyah zuhur. Kemudian dari hadis yang lainnya yang menunjukkan tentang pahala atau keutamaan melaksanakan sholat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat dan sholat sunnah ba'diyah zuhur 4 rakaat juga. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengharamkan siapa saja yang menjaga sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan dari api neraka Jahannam. Sebagaimana hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya dari neraka. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan hadis ini sahih. Dari hadis ini pelajaran untuk kita adalah bahwa ada keutamaan dan pahala yang besar bagi yang menjaga salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat dan qabliyah zuhur ba'diyah zuhur ya 4 rakaat juga. Maka siapa yang menjaganya, yang selalu istiqamah mengamalkannya, Allah haramkan dia dari siksa neraka Jahannam. Maka dari penjelasan hadis-hadis tadi kita bisa mengambil faidah yang banyak, ya. Kita bisa mengambil pelajaran yang banyak, ya. Di antaranya yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, ini menunjukkan keutamaan. Ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak pernah meninggalkannya. Ya, di antara faidah yang lainnya adalah bahwa waktu zawal, yakni matahari bergeser ke barat sebelum sholat zuhur adalah waktu dibukakannya pintu-pintu langit. Ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan dan mengharapkan waktu itu, ya, ini waktu zawal ini amalan salih yang dilakukannya itu naik, ya, sebab saat itu pintu-pintu langit terbuka. Kemudian faidah yang berikutnya adalah barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya dari siksa neraka Jahannam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang besar, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memudahkan kita untuk mengamalkan amalan ini, yakni melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.